Ya, bersama kita lagi dengan Stay Dulu Bah Podcast di Sintura Music Studio. Hari ini kami bersiaran langsung bersama dengan band legend kita pada hari ini, band Sabah, yaitu Saya Mio, band Boyle, selaku vokal and gitar lah. Dan saya pula, nama saya Baba. Saya selaku drummer lah untuk band Boyle. Oke, sebentar, dalam 2 minggu lagi kita akan ada satu gig grand yang kira besar lah Pak Joto Amio. Ya, betul. Kira besar lah sebab kita dapat kumpulkan kembali 90-an punya band-band. Dan hari ini pula kita bersama dengan band yang wujud daripada tahun 90-an lagi ya, betul Mio? Ya, around middle 90s lah. 90s 1996 begitulah. Ya. Oke Mio, coba kau perkenalkan nama band kamu, perjalanan kamu, macam mana kamu bertahan sampai ke hari ini. Oke. Actually, Boyle sudah lebih kurang 20 lebih tahun lah. Jadi kalau cerita dari A to Z pun saya pun lupa-lupa sudah. lupa-lupa sudah. So kita kasih ringkas saja boleh, kan. boleh. Oke, Boyle pada mulanya dia start early 90s lah. 94, 93, tapi jamming-jamming biasa. So we officially 1996 tu baru ada satu nama official Boyle lah. Itu yang mungkin penonton di luar tertanya-tanya. Jadi dari sana kami punya pergerakan tuh start dari Papar. Papar main jamming studio sana, few locals studio dari sana. Lepas tu pelan-pelan bergerak ke KK lah. Bermula daripada Pekan Papar lah kan. Ya, dari sana. Ya. Emang Ya. Papar sound lah, orang bilang macam settle sound lah kan. Sebab sebelum ni pun Betul. Melody Chen dari Papar juga kan. Ya. Macam mana kamu memilih nama Boyle? Boyle sebenarnya dia macam lagu. Lagu yang ditafsir macam kau kasih masak air. Masak air. Ya. Dia dari yang sejuk, lepas tu dia pelan-pelan suam, lepas tu dia lasas panas, lepas tu mendidih. So mostly lagu Boyle berkonsepkan begitu punya cara corak lagu lah. Ya. Jadi macam selalunya kita tahu lah kan, kalau Boyle di atas pentas ni ada 3 orang lah. Tapi hari ini datang 2 orang ya. Mungkin Mio boleh kasih cerita lagi kan, siapa yang line up asal, siapa yang membantu sekarang, ataupun yalah bermulanya Boyle dari 90s sampai ke hari ini. Oke. Kalau cerita balik yang Boyle punya band Met asal tu, saya, lepas tu ada satu bassist kami Eric. Ya, dia tidak dapat datang hari ini. Lepas tu ada Boy selaku drummer lah. Jadi ini yang tiga yang original line up lah. Dan orang Papar tiga-tiga. Orang Papar itu ya. Tiga-tiga orang Papar ya. Jadi memang dari 90-an memang kamu jalan ni kan, 3 orang ni. Sekarang yang terkini Baba berada di posisi drum lah. Mau tanya sedikit Baba memang start tahun 2000 berapa dalam Boyle? Saya start main dengan Boyle 2017. Kebetulan ada satu event, jadi orang perlukan drummer dengan sekera. Jadi Mio kontak saya, so saya main untuk Boyle lah. Tapi itu pun belum yang confirm lah, belum permanent, baru session. So 2017 lah saya start main dengan Boyle. Tapi sekarang sudah jadi permanent lah. Boleh dikatakan gitu. Tidak tahu lah kalau Mio berpikiran. Kalau macam saya kenal Boyle ni memang saya nampak memang Baba yang main lah kan. Dari start saya tengok Boyle main lah. Oke, mau tanya Mio dulu. Berapa sudah album ataupun EP Boyle sepanjang kamu berkarya dalam scene underground ni?
Oke, so far dari kami start dari 90-an tuh kan, kami cuma buat demo saja. Oh, demo. Demo-demo, lepas tu sampai 2016 kami pun rilis single sajalah. Macam lagu Dirty, lagu Inside. Lepas tu yang terkini itu lagu Godspeak dengan Kill Myself. Itu saja. Kami tidak pernah ada album lah. Tapi lagu banyak lah. Oh iyalah. Dan lagu Tidak belum ada rezeki untuk membuat album. dia bukan rezeki lah, mungkin belum ada masa. Belum masa. Sebab kita macam saya pun nampak Boil 2016-17 lah kan, memang wih padu band ni gila. Ya, thank you. Time tu Mio masih muda lah mungkin time tu kan sekarang pun masih muda lah kalau kita tengok pun berapa umur Mio ni ya. Oke Mio, umur 52 sudah. oh iya, 52 kan. So kira yalah, bagi saya bermain musik ni selagi boleh main sajalah. Nah betul lah. Selagi boleh main. Dalam 90s tu Mio, kau bermula daripada main musik tu umur berapa masa tu? Itu masa masih dalam 20 awal 20-an lah, 22, 23. Oh gila. Ya dalam begitulah. Ya. Kau macam kamu dipapar kan, memang berkenal lah juga dengan macam Melody Chen, Plampil apa semua tu. Itu masa macam Plampil ya. Melody Chen pun kenal juga. Sebab kalau cerita Paris, dia di Majakir kan. Betul itu. Di Majakir pas kalau silap dia. So macam mana kami mengenali sesama ialah pasal musik. Musik ya betul lah. Musik Ya. menyatukan. Banyak lagi band yang saya pun lupa sudah. Yang dari Papar lah, yang start dari Papar. Sama-sama ialah macam Plampil, Melody Chen, lepas tu Scratch, The Oxygen, ya banyak lah, saya pun lupa sudah. Macam semua band di Sabah ni kan memang ada history dia sendiri kan. Macam Boyle sendiri start naik gig ni dalam round tahun berapa tu? Kami dalam tahun 94 gitu, kami sudah buat gig sendiri yang di kampung sendiri lah. Di daerah sendiri ya. DIY. Di rumah kau sendiri tu? Di rumah sendiri, di dewan kampung. Oh, itu yang best. Kami tiada organizer yang mau buat. Lagipun masa tu belum ada kabel kan. Oh iyalah. Jadi buat sendiri saja lah. Tapi memang macam orang kampung kamu memang ndak macam dia ndak terkejut lah kan. Ada terkejut juga. Kadang-kadang kau tahu lah kita punya musik nih. Ada terkejut juga. Jadi kira satu macam yang selalu saya cakap, kalau dulu kalau Gian sudah mau main di pentas orang kawin lah kan. Betul. Jadi dia kasih slot 1-2 lagu, oke lah itu. Main lah. Jadi dari sana kita nampak macam itu masa satu benda yang baru, sehingga orang macam rasa macam tidak biasa lah dengan lagu-lagu yang seperti itu kan. Ya. Sebab aku pun pernah dengar juga kan yang si Mio selalu buat gig di rumah dia. Ya betul. Ya. Mungkin kalau macam si Chris, tab apa ya, banyak dia pun buat juga. sana. Si Chris pun papar kan? Papar ya. Itu yang best dia kan. Walaupun itu sejak kan. Ya. Walaupun tiada gig tapi dorang atas inisiatif sendiri buat gig di rumah. Dia orang kampung pun tidak terkejut bahkan. Sebab mungkin ada orang awam tuh tidak paham kan. Betul. Ya. Jadi pencapaian kamu sepanjang Boyle ni sampai mana ya? Mungkin kau sudah main di luar negara kah? Kau sudah main di mana yang orang bilang satu pencapaian yang tertinggi lah dalam band kamu nih? Ya, kamu juga kau cakap pencapaian lah, tapi kira kami pun masih di bawah-bawah juga nih saya rasa. Tapi ada pencapaian yang untuk diri sendiri lah bagi kami. Ya, pernah main di View Festival lah di sebelah Borneo, pergi Kuching, pergi Miri, gig festival pernah, gig kecil pernah, spesialnya di Sabah pun ada juga.
macam baru-baru tuh yang dibuat di Sendakan tuh kira besar juga. Pernah join Rock Neo, anjuran Rich Gimbang. Oh iya iya. Ya, tuh masa pun kira pentas besar juga. And few gig di Semenanjung yang Faris yang invite kami. Itu yang tahun lalu kah? Tahun 2018 kah? 18. Oh yang apa grunge? Grunge, yalah, anything yang kalau ada connect dengan grunge punya festival kan Faris yang bagi kira Connection lah. Ya. Kalau dulu aku selalu tengok rentak juara ada satu rentak juara kan. Ada band dari Sabah dong bilang band Inava. Ada yang cakap itu Boyle. Tapi aku pun macam Bukan. betul kan ya? Bukan lah. Bukan. Ya, itu orang lain tuh. Ya, sebab macam band orang lah tapi ya lah sudah Mio sudah jawab kan bukan. Ya, itu pun legend juga tuh. Nah, itulah tuh. Jadi selepas ni ada single kah atau EP kah kamu mau lancarkan? So Atau far macam mana? ada tidak terpikir membuat album, tapi kalau single adalah tapi masih dalam proses. Masih dalam proses lah. Ya, memang kita tahu kan macam Boyle ni dia rajin kasih keluar material kan. Ya, Sebab tapi tidak besar-besar yang kecil-kecil punya lah. tapi Single-singles ya. sekurang-kurangnya orang masih tahu Boyle masih ada walaupun ya mungkin Boyle terimpit dengan generasi baru punya musik tapi Betul. tapi masih lagi boleh sustain dalam scene masing-masing ada pendengar kan. Ya betul. Macam kita walaupun baru 30-an ni kita masih lagi still dengan 90s punya music tuh kan. Versatile. Jadi macam lagu kamu Mio siapa yang buat? Adakah idea kau sendiri ataupun dengan Baba ataupun dengan bassist kamu kolektif buat kah macam mana? Usually music kami sama-sama lah. Sama-sama buat. Music sama-sama buat. Tapi lirik tuh saya buat lah. Lirik sama structure bond itu music selalu saya kasih yalah basic punya yang lirik tuh saya yang buat. Lepas tuh music sama-sama kami. Sama-sama buat, Rex lah kan. Memang Boyle memang grunge lah kan. Memang musik asal itulah. Kami kira post grunge lah. Post-grunge Habis lah. banyak sudah elemen-elemen yang sudah masuk kan. yang diselit-selit lah sikit-sikit. Sebab macam saya pun pendengar juga saya pun rasa Boyle ni dia grunge dia yang memang heavy wala kan. Yang lebih kepada berat Berat sudah lah kan. Berat. Ya. Tapi bagi aku benda tu tiada masalah lah. Ya. Sebab kita sentiasa mencari satu kelainan bahkan. Betul. Kalau orang di luar sana ikut kira okey lah kan ada satu benda yang dorang boleh nampak ini style Boyle main. Ya, kira itu every band ada dia punya cara tersendiri lah, Ya teman. betul. Jadi lepas ni memang ada gig lagi kah di tempat lain yang paling terdekat apakah? So far yang by 2 weeks dari sekarang ada satu dianjur oleh ada organizer dorang buat itu grunge invention ya. Itu yang terkini lah. Terkini lah. Boyle pun main di sana kan? Di sana di Sencura tuh. Ya. Mungkin Di sini lah. di sinilah di Senturan ya. Terima kasih Ega kesedia tempat. Pernah pergi Jepun kan hari itu kan? Ya itu kira dream come true juga lah. Ya kami apa tuh. So kalau Jepun nih mungkin Bapak boleh Dia apa lah. Ya macam mana Boyle ke sana? Maksud dia macam mana kamu jumpa jalan untuk pergi Jepun? Siapa organizer sana yang kamu kenal kan? Macam mana dia boleh invite kamu? So tempoh hari saya rasa mungkin 2 tahun kah 3 tahun yang lepas Boyle ada buat tour pergi Jepun, mostly di area Tokyo dan berdekatan Tokyo lah. Kita collab dengan satu artist management, sana orang biasa panggil artist management, Inter Idoro ni dia mengatur kami punya tour di sekitar ada beberapa tempat lah di sekitar Jepun time tu, di mana actually dia punya fokus ini untuk kita get experience lah dari sudut macam music dan juga
kami actually mau feel macam mana dorong punya live house. Sebab di Jepun dia famous, dia menjadi sebagian daripada dorong punya budaya, dorong punya live house lah. Mana-mana band luar ataupun band Jepun memang rong asal rong punya bakat, rong punya, orang bilang rong punya skill lah di live house. So kita mau rasa pengalaman live house tu. Live house pun dia ada beberapa orang bilang macam level peringkat. So kita mau rasa yang level macam in mid level. Jadi kita ada peluang lah. Terima kasih juga sama Inter-Idoru sebab orang bagi kita peluang macam slot di event-event orang macam gitu. So kita dapat rasa lah yang proper live event punya tempat macam gitu. Dia kira macam live house tu dia macam studio juga lah kan. Dia memang kalau di sini kita tiada contoh live house, tapi dia macam satu club. Club tu dihaskan untuk live music saja. Dia tiada macam kalau tempat kita ada karaoke satu dah lagu macam tu, tiada. Dia di sana setiap hari akan ada sentiasa band independent. Band independent, band yang famous pun ada juga, tapi mostly band independent yang akan perform. Mungkin satu malam tu ada 4-5 band gitu. So bebas untuk orang main orang punya karya. So bila orang kena bagi slot tu, itu pentas orang punya, macam mana orang mau deko tu pentas ke, macam mana orang mau buat persembahan, itu orang punya Terpulang macam dari dorang. Betul. Aku rasa kita di Sabah ni pun sudah sampai masanya untuk kita buat begitu kan. Betul. Rasanya mungkin organisasi di luar sana boleh buat satu kolektif kan. Betul. Untuk kita buat begitu lagi senang rasanya kan. Betul. Tapi di Malaysia actually, di Malaysia ada satu cawangan live house ni, boleh cakap live house yang macam up lah, yang premium lah, boleh cakap gitu. Kalau kita tahu Zep di KL, Zep KL. So itu live house daripada Jepun lah. Cuma dia yang besar punya di itu Jepun. Jepun punya. Betul, Zep. Zep tu Jepun punya. Tidak pasti kalau ada cawangan lain, tapi yes, kalau di Tokyo dia ada Zep Itulah, juga. rasanya atau ada orang kayaan di luar sana yang dengar nih kan, kau minta buatlah satu begini kan. Ya, betul. Apa kalau kau sibuk kasih jalan, kau cari ya geng-geng yang pengamal-pengamal musik indie di Sabah. Mungkin kami boleh bantu kan. Ya, betul. Rasanya kau pun untung juga kan. Maksud aku, iyalah kan orang Bersyukur datang bayar lah, ya. tiket, kita boleh running balik kan. Betul. Berapa hari lah kamu punya tour hari itu di sana? Kami dekat 2 minggu, lebih kurang total 10 hari, 10 ke 11 hari lah. Kalau yang semasa panjang tour tu lah. Kami ada pergi beberapa tempat seperti Yokohama, Tachikawa. Kalau area Tokyo kita ada pergi di Shinjuku. Memang Shinjuku. budak-budak indie di sana yang sambut kamu lah. Boleh dikatakan begitu sebab kita try avoid untuk pergi yang turis punya tempat ataupun turis punya acara. Kita mau betul-betul blend in sama local. So sepanjang tour tu memang kami sajalah foreigner, orang asing di tempat tu. Sama satu lagi baru saya teringat, kita pernah pergi satu tempat ni, Babel The Rock, Tachikawa. So kami diberitahu bahwa yang venue yang kami tempat kami perform tu sebelum ni salah satu band popular lah di Jepun lah, tapi popular juga secara global lah, Maximum the Hormone. Dan yang info saya dapat tu kan daripada sound engineer tempat tu, kami merokok sebab dia ada ruang khas untuk merokok. So dia kasih tahu Maximum the Hormone sebelum ni ada main di sini bla 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 gitulah. So actually biarpun berbeza date main dengan Maximum the Hormone, tapi kira share pentas boleh lah. Iyalah kan. Satu orang bilang pencapaian lah kan. Boleh lah gitu kan. Memang bilang Mio macam Mio cakap tadi, satu apa nih, mimpi itu kan. Itu pencapaian jauh Boyle lah. Sudah sampai ke negara matahari terbit kan. Kira pengalaman lah kan dengan kamu, pengalaman sepanjang hidup lah, sepanjang berkarya kan. Betul. Jadi lepas ni memang Boyle akan teruskan maksud aku teruskan perjuangan kamu dalam dunia musik ni selagi mana kamu masih mampu untuk memperjuangkan, orang bilang berkarya lah kan. Ya betul. Selagi yalah
tolak tepi itu umur, kita berkarya sajalah. Kita selagi boleh main, main musik, main sajalah. Ya. Ya, maksud aku macam kita cakap tadi, kita tidak ada masa bila-bila jangka ayat tu kan. Selagi mana kemampuan kita ada, selagi itulah kita bermain musik kan. Maksudnya musik ni tiada batas lah kan. Ya, kira no limit lah. No limit lah. Lagipun minta orang-orang di luar sana tu bukan jauh mau kita paham, tapi kiranya orang bilang underground ni bukanlah orang yang jahat bah. Tapi orang nampak dia jahat. Sebenarnya orang-orang di dalam ni profesional, macam Mio sendiri tukang masak kan. Ya. Banyak je orang-orang apa ni yang bukan jahat lah, cuma mungkin lagu kita ya kan. Satu kira kau punya minat and kau rasa itu tempat posisi kau hobi lah, serius hobi lah orang bilang. Jadi bagi pertanyaan aku seterusnya, main di Jepun tu adalah satu, orang bilang kamu punya yang kepuasan soalnya. Maksud aku kamu punya label dalam musik tu, itulah yang paling kau rasa puas kah? Buat masa ni saya rasa itu yang kalau bilang kepuasan untuk bermain, iya dia punya ialah kan bermain di luar. Jadi kalau ada rezeki lagi main di luar tempat yang lain macam Singapura kah, macam di Filipina kah, Thailand, why not? Ya, atau ada organisasi. Main Singapura pun okey je bang. Ya betul. Yalah, lagi dekat lah kan. Main di Asia lah kan. Di mana-mana Asia lah. Main di Asia pun okey lah. Southeast Asia pun jadilah. Sebab Mio ni pun anak-anak dia pun ni pemusik semua nih. Kan? Ya, mana tahu iyalah. lepas ni Mio retire mungkin Joshua lagi ganti. At least ada, iyalah, thank you lah ada pelapis-pelapis kan minat tuh. 3 orang anak kau yang main tu kan? Iya. Tiga Mio nyanyi, main gitar, lengkap bah. Nasib bilang Mio, ya saya masih mau boil ya lah. Thank you lah. Siapa aku ada mau tanya lagi. Oke. Single kamu ada keluar nih tahun kan ya? Tahun ni tiada. Oh, tahun ni tiada, tapi tiada material. Tiada kamu punya kamu punya material baru kan untuk ni tahun? Ada satu lah, 2 gitu lagu. Tapi in progress lah. Kalau ada rezeki ini tahun ini kena rilis, why not lah kan? Ya, boleh. Apa lagu Boil yang kau rasa paling dekat di hati kau sepanjang kamu tulis lagu tu? Kalau saya lagu Inside lah, Inside. Kenapa Mio? Coba mungkin kau boleh share sikit. Dia lebih kepada yang masa tu buat lagu, dia memakan masa bertahun-tahun untuk buat satu lagu saja. Buat satu lagu ya. Jadi apabila lagu tu sudah ialah dia punya jadi sudah tu lagu, dia macam baru kau puas hati dengan apa yang kau buat lah, apa yang kau buat kan? Macam lirik dia, music, band-band kami punya kolaborasi macam mana, recording dia, walaupun tidak terbaik yang terbaik sekali, tapi terbaik dari kami lah. Jadi itu ada di material kamu lah, di CD kamu. Ya, dia sekali dengan Dirty, dengan Inside tuh 2 lagu dalam satu CD lah. Ini kurang berapa tahun nih? Lagu tuh habis. Ya, kamu buat total lah. Lagu tuh memang sudah ada bertahun-tahun, cakaplah 5 tahun kan. Lepas tu recording lagi. Kalau Dirty sama Inside DIY recording. Si Eric sendiri yang pemain bass kami itu, dia yang kasih mastering, kasih mixing, semua dia buat. Jadi dia buat satu kerja yang paling gila ya. Yang itulah saya bilang, itulah puas hati lah ya, dari satu kepuasan dari sendiri punya apa tuh tangan lah. DIY ya. Oke, kembali kita lagi dalam Stay Dulu Bah Podcast. Oke, sebelum kita teruskan
pertanyaan-pertanyaan dengan band Boyle nih, kita mau promo dulu satu kira album lah nih. Grand Invasion Battleground lah yang kita punya headline nanti untuk gig Invasion 18 Julai ini. Harga dia RM25, ada 10 lagu. Kira berbaloi lah mau beli kan. Sebab dia ada 10 lagu. Mau coba tengok memang, boleh buka-buka juga. Apa? Oh. Battleground. Angah Battleground. Material dia pun bagus. Nanti kau dalam dia kan. So, support Tapi lah. lagu Ice tu tiada pula sini. Oh ada nomor 6. Ice. Dia macam compilation kan? Ya. Dia simpan 10 lagu. Kira berbaloi lah RM25. Kamu dapatkan lah nanti time di gig tu 18 Julai juga ada gig Invasion Grants di Sintura Music Studio ni. Dalam jam 3 petang sampai selesai lah. Ada 10 band legend kita di Sabah ni. Boyle pun ada bersama masa tu. See you guys. Ada beberapa band lagi lah yang bukanlah dorang bubar tapi kira Ya, comeback. sunyi lah kan, bersunyi tapi dorang comeback balik. Apa-apa boleh kontak Sintura Studio lah untuk beli tiket ke apa kan, untuk support gig tu minggu depan. 2 minggu lagi dari sekarang. Dan ada satu juga pesanan untuk jammer di luar sana lah. Kemarin kabinet lah ya. Kabinet jamming studio ni sudah pun bermusyawarat dan dorang putuskan harga setiap jamming di beberapa studio ni. KK Music Production, KKMP tempat Rojan, BMST tempat Chat, Laut Music, Sintura dengan gitar Sinsang. Dorang naikkan RM5 setiap 1 jam untuk jamming. Kira berbaloi lah kan, sebab sudah beberapa tahun rasanya lama soalnya benda ni dari 30, 35 35. Jadi untuk sustain dorong naikkan harga RM5 ya, kira berbaloi lah. Dan ialah kita support lah kan, kita punya studio kita yang ada di Kota Kinabalu ni. Sebab tanpa dorang ni pun di mana lah pemuzik kan, sebab tempat dorang je kita boleh pakai untuk kita punya jamming kan. Okey. Kita teruskan lagi lah dengan sedikit lagi lah soalan-soalan saya dengan kumpulan Boyle ni. Ini mungkin satu pertanyaan yang mungkin saya mau tanya kumpulan Boyle, tapi dua-dua kena jawab lah, satu-satu lah kena jawab. Boleh. Apa pandangan kamu tentang music? Adakah kamu rasa music ni untuk suka-suka ataupun untuk kamu cari makan kah? Macam mana bagi pandangan kamu? Mio dulu lah. Oke. Bagi saya, I think sebelum ini pun saya ada interview, saya ada share ni juga lah. Yang saya share lagi balik lah. Boleh. Bagi saya musik ni dia satu macam mungkin yang dari kau budak-budak lah, kau baru macam dengar musik gitu kan, kau rasa macam yalah first terhibur. Dia lepas tu kau rasa macam kau boleh rasa satu macam kepuasan, satu macam healing lah kalau dengar ni barang. So dia musik ni bagi saya lebih lagi kalau kau pandai bermain instrumen kan, dia menjadi satu keperluan. Dia jadi satu macam keperluan. Maksud saya macam bila kita rasa sunyi, kita dengar musik, ataupun kita rasa yalah sunyi, kita main musik. Jadi bagi saya boleh dikatakan musik adalah satu keperluan lah, lebih daripada hobi apa semua tu. Jadi itulah, so that's why saya rasa dari kecil sampai sekarang bagi saya musik satu
yang positif lah bagi saya. Okey, Baba pula. Kalau ini cuma pendapat saya lah. Apa yang saya dapat tahu, saintis ini cerita saintis lah pula kan. Ya, boleh. Kalau ada setengah saintis buat kajian, dorang mengatakan bahwa kalau dari usia awal kanak-kanak sudah macam kena expose dengan muzik, belajar muzik macam gitu, mungkin membantu perkembangan minda lah. Tetapi untuk diri saya, sebab mungkin masa kecil muzik, cara saya akan expose muzik mungkin berbeza. Jadi kalau bagi saya, muzik merupakan satu tempat untuk kita express creativity, express dari sudut orang bilang penjiwaan lah, kesenian macam gitu, dan juga ada juga kaitan dengan kebudayaan juga lah. Jadi tanpa muzik tu kan, dia seakan-akan macam tiada tempat. Kalau macam ada orang mungkin dia merasakan bola sepak, mungkin jadi dia punya hobi utama sebab dia mungkin rasa dia mau hidup dengan aktif. Dia mungkin memang passion dia bola sepak macam gitu. Kalau macam yang kita passion in music macam gitu. Jadi music ni macam satu tempat tu kita release segala-galanya macam gitu. Dan dalam masa yang sama actually since semua pun lebih kurang lah ada punya mindset kita mau express diri kita begitu, creativity kah, apakah gaya hidup kah, kita accidentally membina satu community, biasa kita panggil community underground lah. Biarpun mungkin ada nama-nama dia, mungkin ada punya tema-tema dia, tapi biasanya kalau underground punya musician ni dia memang ada satu mindset, iaitu unite for music lah. Betul. Macam begitu. So itu pendapat saya lah. Pendapat kamu hampir sama lah kan. Lebih kurang lah. Sepanjang Boyle ni berkarya dari 90s sampai ke hari ini, pernahkah kamu bergaduh sama band kah, ndak ngam idea kah, tiba-tiba contoh macam bukan begini konsep sebaba, bukan begini wah, pernah kamu bertengkar? Sebab kita mau tahu juga kan, sebab kamu satu band yang sangat lama dalam scene. Macam mana kamu punya resepi kamu bertahan sampai ke hari ini? Kira lama tuh dari 90-an. Satu soalan yang baik. Ya, sebab mungkin band-band di luar sana pun yang baru-baru mau dengar juga kan. Sebab kira lama apa nih Boyle nih, terus terang cakap. Ya kira kalau bandmate, cakap pasal bandmate ni tidak lari lah gaduh-gaduh tau. Betul. Gaduh-gaduh. Yang macam dari segi proses membuat lagu, proses macam salah faham, macam yalah, kadang-kadang tidak persefahaman tu pandai lari juga tuh. Jadi cara kalau kami luahkan. Kami kira macam ada sisi kamu macam kongsi lah rasa ada sudah renggang dia tu kan. Jadi kami macam okeylah, duduk satu meja, kita coba bincang lah. Tapi yang bilang ada yang pergaduhan tu itu perkara biasa. Jadi apabila ada peluang untuk kasih settle dia, yalah, why not, kasih settle dia bagus-bagus lah. Pergaduhan tu ndaklah sampai kamu rasa macam mau bubar kah, ataupun daun yang berhabis tu ndak pernah lah gitu. Pernah juga indah lari tuh. Ya pernah juga, saya sendiri pun macam give up lah apalah kan, tapi yalah bandmate pun lag lah. Dan dia ada perbincangan yang orang boleh bawa dalam orang bilang untuk mengasih suasana tu kasih bagus deh kan. Macam saya sendiri pun kalau selama bersama Boyle ni pun saya pun pernah juga buat silap. Jadi bandmate yang macam tegur. Mula-mula kadang-kadang teguran tu kau macam kau tahu lah kan, semua orang ada ego kan. Ya betul. Mula-mula dia bilang, wah, dia tidak akun lah. Jadi sudah beberapa hari itu minta maaf, minta sorry lah. Yalah. Dan bincang balik apa yang boleh bagus lah. Macam Boyle sendiri, Boyle ada under label kah? Maksudnya label-label indie ataupun underground yang rilis lagu-lagu Boyle, ataupun memang DIY total sendiri?
So far yang kalau rilis lagu ni kami buat sendiri lah. Semua Pakai total duit buat sendiri, pakai inisiatif sendiri. Tapi ada satu lagu, ada 2 lagu actually. Kalau kau dengar lagu Boil Tonight tuh, itu BMT yang tolong kami record, BMT, rilis. paham. Ada lagu kami Use of Fact tuh, si Mai apa tuh, Bawa Kulung kah? Oh, Dia yang sama ada satu, yalah kawan dia saya lupa sudah nama dia, si Bat kah? oh, Bat, orang kasih kira sponsor lah kami tuh untuk session lah. session lagu Session lah. ada beberapa lagu tapi kebanyakan kami buat sendiri lah. DIY. Satu, mau tanya lagi ya, banyak soalan nih Mio. Oke, on. Jawab dulu kan. Oke. Satu peristiwa yang kamu rasa dalam band kamu udah dapat lupakan, yang mungkin boleh jadi kenangan kamu sampai hari tua lah. Mungkin sudah tua nanti teringat, mungkin kau teringat bandmate saya dulu kami pernah buat begini, yang mungkin jadi satu kenangan abadi dalam hidup kau lah, yang kau mungkin tak dapat, yang Boil mungkin tak dapat lupa sampai bila-bila. Mungkin sepanjang kamu berkarya ataupun bermain pentas di sini ataupun di luar negara, ada satu momen-momen yang kau rasa kau akan ingat sampai bila-bila. Kalau saya yang, yalah bukan bilang yang saya di tempat sendiri tiada, ada juga. Tapi kalau kau bilang yang paling saya ingat yang kami tour pergi Japan lah. Itulah paling. Habis first time kan. Jadi, itu beli sama duit pun mungkin belum dapat tuh. asam garam lah apakah gini kan, perjalanan tuh kira sesuatu yang apalah spesial lah. Pak, Kau Pak, apa lagi? Kalau kenangan, kita cerita kenangan manis lah, sebab tidak juga banyak kenangan pahit sama Boy lah. Jadi kenangan manis, dia secara berperingkat lah bila masuk main dengan Boyle, dapat peluang share di pentas-pentas besar dengan band-band besar, artis-artis besar. Itu pun satu kenangan manis juga lah. Kalau mau senaraikan, saya pun tidak ingat semua lah, tapi banyak juga kenangan manis yang event-event kami pernah perform macam gitu secara lokal. Tapi memang susah lah kalau mau saya bandingkan dengan kenangan manis apabila berada di Jepun lah. Di Jepun Itu sebab di sana baru teruji segala segala aspek dari sudut macam-macam lah, teruji lah. Keuangan pun teruji juga, tapi itulah. Macam saya dipahamkan, keuangan pun duit sendiri tu kan. Betul. Baru Jadi, total underground. Jadi betul jalan sendiri semua. Tapi syukur sebab dengan segala ujian dan cabaran kita dapat juga atasi lah, sebab dalam diam ada juga pihak-pihak yang bantu macam gitu, dan juga tim daripada Jepun pun berusaha untuk bantu kamu lah. Kasih lancar semuanya lah. Begitulah. So far tidak isu lah macam itu. So kenangan manis lah. Kalau kamu dibagi peluang untuk gig bersama dengan satu band besar yang ada di Malaysia ataupun maupun di luar negara, band apa yang kamu mau bermain sama-sama kamu? Satu pentas. Kira Boyle jadi opening. Banyak nih. Dapa, kau capek Mio? Kalau saya jangan terlampau besar lah. Ada kalau opening untuk band Sita pun oke sudah. Band situ. Sita pun one of kami punya influence juga. Influence kamu lah. Ya, Bang. Kalau lah dapat bermimpi kan jadi opening act, tidak juga lah yang mau besar sangat, tapi rasanya mau juga yang besar lah, sebab one of the idol Foo Fighter lah. Foo Fighter. Jadi mau juga rasa lah, begitulah. Mana tahu kan ada organizer yang mampu bawaan nanti kan Boyle jadi opening. Tapi kalau macam gig-gig di Sabah ni,
kamu banyak kali sudah kan main untuk konser-konser besar kan? Kira iyalah besar pun yang tidak begitu besar juga lah, festival apa. Macam kalau aku tengok dulu macam Rock Neo kan kamu ada main kan? Neo, lepas tu ada sama actually Bro Langau pun ada big stage juga, dia pernah buka. Bandel Music Fest dulu. Bandel pun kira besar juga tuh. Kan besar juga kan? Ya. Sendakan mungkin 2-3 kali saya main kan? Sendakan pun ada, thank you lah yang organizer Sendakan, bagi peluang sama Boyle, Tawau. Ya kira kalau dalam scene underground genre grunge ni memang Boyle dah asing. Ya kira betul tuh. Thank you lah semua yang bagi peluang lah selama ni. Ini mungkin soalan yang terakhir sebelum kita menamatkan kita punya podcast pada hari ini. Apa nasihat kumpulan Boyle untuk pemuzik-pemuzik yang baru di luar sana? Mungkin ada nasihat, mungkin Mio boleh sampaikan, Baba boleh sampaikan juga. Mungkin jangan band-band baru jangan isap dada kah, kan? Jangan buat-buat benda yang tak berfaedah kah? Dan paling penting hormat orang tua kah, macam mana kan? Minta Mio nasihatkan lah. Kalau saya kita kasih dia kecil saja, cakap pasal musik. Kalau kau rasa musik itu kau punya passion, kau buat saja. Especially bagi saya lagi tekankan kepada kau punya own material lah. Kau punya material sendiri. Bukan bilang iyalah, macam saya sendiri dulu main musik pun sampai sekarang tidak artis juga lah, pun start main cover-cover song gitu kan. Jadi kalau kau rasa musik kau punya passion, lagi puas kalau kau punya ialah lagu sendiri, produk sendiri. Tidak apa, buat saja. Doesn't matter dia famous kah tidak famous kah. Betul. Ya, dan kalau cakap pasal band ni ialah kalau 3 piece, make sure 3 orang kamu pun ada skill sendiri. Ada apa satu same feeling lah orang bilang kan. Betul. Jadi apabila ada gitu punya ialah lagu tu akan jadi. Betul. Ya tidak ialah untuk kepuasan sendiri lah duluan tuh. Kalau Baba pula macam Mio cakap juga, of course bila sudah ada itu passion dan memang betul-betul berminat, memang kena sebaik mungkin untuk jadilah. Mana tahu ada yang berimpian untuk memang main musik sepenuh masa, tapi dalam masa yang sama mungkin kena juga terlibat sama dalam komuniti musik. Contohlah Tris mesinnya underground, mungkin dia lebih kepada jazz, dia mau jadi pemuzik jazz contohnya, terlibat ataupun masuk ke dalam komuniti yang memang jazz punya komuniti lah, macam gitu contoh kan. Mungkin dapat membantu dari sudut career, dapat membantu dari sudut mengajar untuk membina perkembangan career lah, macam gitu. So jangan segan, jangan malu, coba dekatkan kamu punya diri dengan orang-orang lama, mungkin banyak yang boleh dipelajari lah. Bertanya-tanya lah kan. Jangan lupa untuk datang gig Guns and Mason pada 18 Julai di Centura Music Studio. Ada 10 band yang hebat-hebat akan berentap lah dia. Macam betul-betul band pula kan. Kira begitulah. Jangan lupa datang, beli tiket, boleh kontak Centura Music Studio, boleh kontak Zaini dan juga saya sendiri untuk dapatkan tiket. Kita punya podcast sampai di sini aja. Mungkin kalau kamu mau untuk cerita seterusnya mungkin boleh komen juga, bagi pendapat di bawah kan. Mana tahu ada kurang kan. Mungkin akan dibalas. Kami kurang jauh bercakap. Mungkin next nanti mungkin lebih rancak, sebab rasanya belum lagi gig grunge tuh. Aku rasa lepas gig grunge tuh lagi banyak cerita kita akan buat lah. Kayak itu ya.